Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semester 5, ya, jurusan PAI, STAYU. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada perkuliahan yang kedua materi PAI 1. Pada saat kuliah yang lalu, ya, saya sudah menyampaikan adanya beberapa materi yang menjadi bahasan pendidikan PAI di SMP maupun di Sanawiyah. Ya, kamu masih ingat ya, sub pokok bahasanya. Ada Al-Quran, hadis, ada akidah, ada akhlak, ada tarikh, ya kan? Ada 5, ya, seingat saya ada 5. Ya, ada akhlak gitu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran lebih lanjut fikih, ya, ini perlu kita pahami dulu, karena dalam fikih itu sering terjadi sebab perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain, antara guru dan guru yang lain, nah, sehingga kadang-kadang menjadi hal yang membingungkan. Nah, maka kuliah hari ini akan kita coba bahas sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Kita langsung pahami, ya, bahwa ini ada langsung, ya, persoalan fikih itu adalah persoalan ijtihadi. Ijtihadi itu maksudnya hasil pemikiran manusia yang langsung mencoba menggali dari Al-Quran dan hadis. Jadi fikih itu ijtihad, ijtihadi, ya. Karena masalah ijtihadi hasil pemikiran manusia, maka ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami. Yang pertama, ijtihadi itu mengindikasikan mungkin salah, tapi mungkin juga benar. Seperti ucapan Imam Syafi'i, dia mengatakan, pendapat saya ini benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Nah, begitu, itu namanya ijtihadi. Nah, yang kedua, ijtihadi mengindikasikan adanya proses mencari kebenaran dengan bingkai syariah, yaitu akidah dan akhlak. Nah, ini beda dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Kalau pemikiran ijtihadi itu mesti, ya, berusaha bersumber dari bingkai syariah, bingkai akidah dan akhlak, Al-Quran dan Al-Hadis, begitu. Yang ketiga, ada jaminan perolehan poin bagi yang melakukannya. Maksudnya, orang yang sudah beristihad dengan sungguh-sungguh, dan dia sebenarnya sudah memenuhi untuk beristihad, kemudian ternyata hasil istihadnya salah, maka tidak berdosa kalau sudah bersungguh-sungguh. Ya, poinnya 1. Tapi kalau istihadnya betul, pahalanya 2. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa yang beristihad dengan sungguh-sungguh, kemudian ternyata benar, maka pahalanya 2 buat dia. Sedangkan kalau istihadnya salah, pahalanya 1. Jadi tidak ada yang berdosa. Perlu saya sampaikan bahwa level manusia dalam masalah ini itu ada 3. Yaitu ada level orang yang mampu beristihad, mujtahid. Level yang kedua, ada orang yang tidak mampu dia beristihad, tetapi dia mengikuti pendapat orang lain. Cuman yang diikuti itu bukan orangnya, tetapi alasan-alasannya. Nah, itu disebut dengan ittiba. Orangnya namanya muttabi. Lalu yang ketiga, ya, itu taklid. Orangnya namanya muqallid. Orang yang mengikuti pendapat orang lain, yang diikuti bukan alasannya, tetapi orangnya. Jadi kalau bicara sudah pokok men, kalau dia berpendapat, saya ikuti. Itu namanya orang itu taklid. Ya. Taklid itu boleh juga untuk orang awam. Ya.
Tapi kita sebagai orang yang tidak awam lah ini, karena mahasiswa ya stayu, itu paling tidak kita harus menjadi golongan yang kedua, yang ittiba, yang muttabi, mengikuti pendapat orang lain tetapi tahu alasan-alasannya. Ya, oke. Lalu yang keempat, hasil ijtihad itu bukan kitab suci. Maksudnya apa? Maksudnya bisa berubah dari mungkin karena perbedaan tempat, perbedaan lokasi, perbedaan zaman, bisa saja pendapat satu orang itu kemudian berubah. Seperti dalam mazhab Syafi'i misalnya, ada istilah qaul qadim, ada qaul jadid. Apa itu qaul qadim, apa itu qaul jadid? Oke lah, nanti kita dalami lebih lanjut. Ya. Nah, ini ya sekarang kita coba pahami sebab-sebab perbedaan di kalangan ulama itu apa. Yang pertama, ya, jadi sama-sama berpegang Al-Quran dan Al-Hadis, tapi hasilnya bisa beda. Mengapa? Karena yang pertama, adanya ayat mutasyabihat dalam Al-Quran itu. Ayat Al-Quran itu ada dua macam. Ada yang muhkamat, itu yang sudah jelas. Ada ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas apa yang maknanya itu apa, atau yang dimaksud itu apa. Misalnya kata-kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim. Apa maksudnya itu? Maka kalau kita buka tafsir, biasanya di situ diberi makna Allah yang tahu terhadap apa yang dimaksud. Begitu. Ya. Jadi ayat Alif Lam Mim itu termasuk ayat mutasyabihat. Ya, ada juga misalnya ya tangan Allah di atas tangan-tangan kamu. Tangan Allah, apakah Allah itu punya tangan? Nah, tangannya seperti apa? Nah, ini mutasyabihat. Kemudian ada yang memberi makna tangan Allah itu maksudnya kekuasaan Allah. Begitu. Nah, itu namanya mutasyabihat. Banyak contohnya. Ya. Kemudian yang kedua itu karena perbedaan mengenai sahih dan tidaknya suatu nas. Terutama ini kaitannya dengan hadis. Karena kalau ayat Al-Quran itu wurudnya, ya, sampainya kepada kita itu qot'i. Qot'i itu yakin, betul-betul yakin, meyakinkan. Itu namanya qot'i. Tetapi dari segi dalalah, nah, tadi ada yang qot'i, ada yang dzonni. Dzonni itu yakin tetapi kurang meyakinkan. Itu namanya dzonni di bawahnya. Bawahnya lagi nanti syak. Syak itu meragukan. Ya, ragu-ragu. Ya, jadi ada kalau ayat Al-Quran itu qot'i, ya, wurudnya sampainya kepada kita. Tapi kalau hadis itu wurudnya ada yang sahih, ya, ada yang qot'i, ada yang dzonni. Ya. Sehingga nanti ya, untuk hadis itu ada 3 macam yang populer ya, hadis sahih, hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, kadang-kadang ada ulama yang menganggap hadis ini itu sahih. Ada ulama yang lain mengatakan hadis ini dhaif. Misalnya saja ya, contoh kunut subuh. Nah, buat Imam Syafi'i, hadis ini, hadis yang menerangkan tentang kunut subuh, itu sahih. Sedangkan yang lain menganggap hadis itu dhaif. Sehingga yang lain tidak mengamalkan kunut secara rutin subuh. Nah, sedangkan Imam Syafi'i karena menganggap itu hadisnya sahih, sehingga beliau mengajarkan setiap sholat subuh itu ada kunut. Yang ketiga, perbedaan dalam memahami nas. Ya, ini sering kaitannya dengan usul fikih itu. Ya, ini memahami nas itu apa atau ini maksudnya. Misalnya ya, dalam ayat Al-Quran kan jelas hurimat alaikumul maitah. Diharamkan atasmu bangkai. Ya. Nah, sehingga hewan itu harus halal kalau disembelih. Ya. Namun ya ini di dalam hadis-hadis yang haram itu ada tambahan. Kalau dalam Al-Quran hurimat alaikumul maitah, bangkai, wadam, darah, ya, walamul hizir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah. Lalu yang kelima khomer. Ya, tapi dalam hadis ada tambahan. Ya. Misalnya Nabi melarang makan hewan yang bertaring. Nah, ada larangan.
Lalu sebagian ulama mengatakan ini larangan yang ini yang dari hadis Nabi itu hanya menghasilkan karohah tahrim, jadi tidak sampai derajat haram, tapi makruh yang mendekati haram. Sedangkan yang lain mengatakan ini sama haram, begitu ya dalam memahami nas. Ya ini didalami nanti dalam usul fikih ya. Ini biasanya pelajarannya Pak Arifi ini ya yang mendalami ini. Yang keempat, perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang saling bertentangan. Ya, misalnya ada hadis yang melarang minum sambil berdiri. Tetapi ada hadis juga yang menunjukkan bahwa Nabi pernah minum sambil berdiri. Nah, ini kan saling bertentangan ini. Gimana cara menggabungkannya? Ya, apakah ini telah terjadi nasih mansuh? Ya kan? Ataukah terjadi dari ini perlu ditarjih mana yang hadis yang lebih kuat, ataukah bisakah digabungkan dengan cara diamalkan kedua-duanya? Artinya begini, ya jalan tengahnya adalah minum sambil berdiri itu hukumnya hanya makruh karena Nabi pernah minum sambil berdiri. Tetapi karena ada hadis yang melarang minum sambil berdiri, maka tidak berarti bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya haram. Nah, begitu ya cara menggabungkannya. Ini contoh saja. Lalu yang kelima, perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istimbat. Ya, misalnya ada yang mengatakan itu kan dalam kaidah usul fikih itu ya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengannya, maka dengannya itu menjadi hukumnya wajib. Nah, ini kaidah seperti ini ada yang mempersoalkan, ya, apakah itu betul jadi wajib, begitu, ya, ataukah kalau ada wasilah yang lain kan tidak harus, jadi ini pilihan-pilihan. Oke, nanti kita dalami di usul fikih ini. Yang keenam, perbedaan dalam perbendaharaan hadis. Ya, misalnya ya Imam Syafi'i itu kan tinggalnya ya berguru lah di wilayah Madinah ya, banyak bisa menghimpun banyak hadis. Dengan Imam Hanafi itu ada di Irak ya, yang agak jauh dari sana, dari pusat hadis Madinah ya. Sehingga Imam Syafi'i banyak berpegang kepada hadis, sedangkan Imam Hanafi banyak berpegang kepada rasio akal ya kan dalam beristimbat hukum. Nah, kemudian yang ketujuh, perselisihan tentang elat dari suatu hukum. Ini juga menimbulkan perbedaan. Misalnya, ya, di situ ada larangan dari Nabi, ya, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khomri wal maisir. Nabi Allah dan nabinya melarang ya, jual beli khomer ya, dan juga judi di situ. Nah, apa elatnya jual beli khomer kok dilarang? Ini ya, dan juga jual beli bangke itu dilarang juga. Apa elatnya? Elat itu alasan dalam kias. Ya, nanti ada pelajaran tentang kias. Ya, kias itu menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya karena ada persamaan elat. Misalnya khomer, elatnya apa? Diharamkan. Atau bangke, haramnya apa? Ada yang mengatakan bangke atau juga khomer dilarang itu. Kalau khomer dilarang karena memabukkan. Nah, kalau bangke dilarang karena apa? Karena najis. Nah, itu. Sehingga semua benda yang najis haram dijual belikan termasuk teletong. Teletong itu najis. Sehingga tidak bisa, tidak boleh dijual belikan. Namun sebagian ulama lagi mengatakan elatnya bukan karena najis itu. Elatnya itu karena haram dimakan. Maka segala yang haram dimakan, hukumnya haram dijual belikan. Sedangkan teletong itu bukan makanan, maka boleh dijual belikan. Begitu ya. Jadi yang satu mengatakan tidak boleh teletong itu dijual belikan karena najis.
Yang satunya lagi boleh dijual belikan karena bukan makanan yang haram. Karena bukan makanan. Kalau ada orang mau makan teletong itu jelas karena ada apa ya? Ada kelainan dia, kelainan di otaknya, masa teletong dimakan begitu. Ya, inilah yang menyebabkan banyaknya perbedaan di kalangan para ulama. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh kasusnya. Misalnya ini ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq itu sampai siku. Nah, ada yang memahami ya sampai siku. Artinya sikunya ya, siku itu yang ini siku ya. Ya sampai siku saja. Ada yang memahami sikunya juga termasuk harus dibasuh begitu. Ya, ini ya perbedaannya. Contoh lagi yang ayat mutasyabihat ini, alif lam mim ya tahu itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada ayat ini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini tulisannya agak keliru sedikit ini. Yang betul bukan ya. Bukan alif bengkok tapi wawu ya. Quru begitu. Ya, dan wanita yang dicerai dia masih punya masa-masa haid, maka hendaklah ia menunggu dirinya itu sampai ya kalau mau menikah lagi ya, namanya masa iddah itu 3 kali kuru. Nah, kuru itu ada yang menerjemahkan suci, ada yang menerjemahkan haid. Jadi 3 kali haid atau 3 kali suci. Buat Imam Syafi'i ya 3 kali suci. Buat Imam Hanafi 3 kali haid begitu. Ya, ternyata nanti aplikasinya penerapannya bisa beda. Ya sering juga kita kata-katanya dalam bahasa Indonesia ini contoh aja ya. Harimau makan sapi mati. Ayo yang mati apa? Sapi apa harimau? Harimau makan sapi mati. Itu yang mati sapinya. Tapi kalau harimau makan sapi mati ya yang mati kan harimaunya. Ya. Ini contoh kata-kata kadang-kadang kata-kata dalam bahasa Indonesia pun sering ya khilaf ya menimbulkan perbedaan pendapat. Contoh ini ya bahasa kita sehari-hari, Pak, permisi mau ke belakang. Ke belakang. Ya. Padahal kalau di dalam ruangan kelas, Pak mau ke belakang ya malah lewat pintu depan. Kan mestinya kalau belakang itu ya lewat pintu belakang, bukan pintu depan. Ya. Tapi ternyata maksudnya kata ke belakang itu mau ke toilet, ya kan? Nah, mau ke WC, ya, mau buang air kecil maupun air besar, itu kata-katanya diubah menjadi belakang. Ya, sementara ini saja dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi mengenai bahasan mengapa kita timbul banyak perbedaan pendapat. Kamu kalau mau bertanya boleh ya lewat WA. Boleh ya. Nanti saya bahas. Nah, disampaikan aja nggak usah ragu. Tanya saja lewat WA. Pak tanya tentang apa begitu. Apa yang saya sampaikan belum paham bisa nanti kita pahami bersama lewat WA ya. Begitu. Marilah kita akhiri bersama ya dengan membaca Alhamdulillahirabbil